Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy, salam olahraga. Selamat sore Caman, salam olahraga. Baik, Bung Joy, tadi kita sudah lihat ya komposisi pemain U23, rencananya akan seperti itu prediksinya. Apakah Anda optimis dengan komposisi yang sudah ada? Saya melihat banyaknya pemain yang sudah berpengalaman di Indonesia kelompok umur, bahkan ada pemain-pemain seperti Muhammad Ferrari, Hoki Caraka yang sudah pengalaman dengan kelompok senior. Jadi harusnya sih memang ini adalah tim yang sangat mumpuni ya untuk kembali bisa menjadi juara di AFF U23 ini. Ya, meskipun U23 masih merupakan kelompok umur, tetapi ini adalah satu jenjang ke arah senior. Jadi harusnya sih memang ini bukan sekadar cari pengalaman, ini memang sudah disiapkan untuk menggantikan para senior mereka yang sekarang berlaga di pra Piala Dunia. Oleh sebab itu Gerald van den Burg memang harus optimis ya, karena sebagian besar pemain adalah pemain yang berpengalaman di kelompok umur. Kalau kita bicara pemain seperti Arkan Fikri, ada Donitri Pamungkas, di depan ada Hoki, Jens Raven, ada Victor Detan, itu kan pemain-pemain yang berpengalaman memperkuat Indonesia di kelompok umur. Jadi harusnya sih ini adalah ajang untuk membuktikan bahwa memang di kelompok U23 Indonesia adalah salah satu yang terbaik di Asia Tenggara ya. Kalau bisa sih salah satu yang terbaik di Asia, tapi step by step harus yang terbaik di kelompok Asia Tenggara. Dan mudah-mudahan bisa mengulang prestasi 2019 ya, ketika itu kan juara di AFF. Baik, Bung Joy, tadi menarik apa yang Anda sampaikan bahwasanya mereka ini akan menggantikan senior-senior mereka yang saat ini berlaga di pra Piala Dunia. Kalau kita bandingkan susunan pemain untuk pra Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia, terutama untuk yang kemarin sudah berlangsung, ini lebih banyak diisi oleh pemain naturalisasi. Sementara di U23 ini agak sedikit berbeda. Bahkan sepertinya cenderung untuk bisa memanfaatkan potensi anak negeri. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, rasanya sih mereka bisa bersaing lah kalau dibilang kualitas pemain binaan, terutama binaan luar negeri ya, binaan Belanda, dengan pemain yang sekarang dibina sendiri oleh PSSI di kompetisi-kompetisi PSSI, harusnya mereka bisa bersaing. Memang environment-nya sangat berbeda. Tapi kalau saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh tim U23 sebelumnya, U19 pun sebetulnya banyak bicara di kelompok Asia Tenggara, harusnya ini adalah tim yang juga sangat mampu untuk menjadi juara. Meskipun menurut saya tetap saingan terberat Indonesia tidak ada di grup ini, ada di grup yang lain karena masih ada Thailand, masih ada Vietnam yang tidak tergabung. Jadi sekarang harus dibuktikan dulu lolos di babak grup, dan ini nanti akan bersaing. Nah, karena pemain-pemain ini kan 2-3 tahun lagi bisa menggantikan senior-senior mereka yang sekarang kebanyakan diisi oleh pemain-pemain binaan Belanda. Dan harusnya mereka, kalaupun ada nanti pemain naturalisasi untuk U23, saya kira kan ada rencana juga kan untuk naturalisasi pemain di kelompok umur, dan posisinya adalah striker. Jadi ini saingannya Jens Raven, saingannya Hoki Caraka. Ya saya kira bagus-bagus aja ya, sepanjang tidak, kalau saya sih sepanjang nggak terlalu banyak ya, mungkin 5 atau 6 pemain, rasanya sih oke saja gitu. Baik. Mereka bisa menarik kemampuan pemain yang lain. Ya, Bung, tadi ada sempat sebut nama Jens Raven. Apakah Anda punya tanggapan tersendiri? Bagaimanakah nantinya pertahanan yang akan dilakukan oleh dirinya? Ya, Jens Raven ini kan sebetulnya cukup menonjol di kelompok U19 kan. Jadi kalau sekarang dia naik tingkat ke U23, rasanya memang sudah pantas. Bahkan waktu itu saya sebelum kedatangan oleh Rumeni di tim senior, saya waktu itu berpikir kenapa Jens Raven tidak dicoba. Karena menurut saya dia kemampuannya di atas rata-rata pemain yang ada di kelompok umur. Jadi kalau dicoba tim senior juga kan nggak masalah. Dan itu dilakukan oleh tim seperti Jepang, seperti Korea Selatan. Mereka kalau ada pemain di kelompok umur, terutama di 19, 20, 21, mereka coba dulu di kelompok senior. Jadi waktu itu saya, kok Jens Raven nggak dicoba ya, padahal menurut saya cukup oke gitu loh. Tapi sekarang di U23 nggak masalah, dan dia harus membuktikan bahwa dia adalah salah satu tumpuan Indonesia di posisi striker. Karena kan sekarang yang striker murni kan tidak terlalu menonjol banyak. Hoki Caraka
pernah di senior tapi tidak terlalu bagus. Sementara Jens Raven ini kan bisa di striker, bisa di sayap. Jadi harusnya dia cukup fasih ya bermain di lini depan karena dia posisinya bisa di sayap, bisa posisi nomor 9. Jadi menurut saya cukup lengkap. Baik, Bung, ini kita kembali berbicara tentang pelatih Gerd van den Berg yang menyebutkan bahwasanya dia cukup optimis dengan situasi dan kondisi yang ada, meskipun dirinya mengakui bahwa persiapannya sangat sempit. Apakah kolaborasi antara Gerd van den Berg dan juga Simon Tahamata ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa meskipun persiapannya sangat singkat? Ya, sayang sekali dia baru bisa, dia kan bergabung Januari kan kalau tidak salah, dan membantu Patrick Kluivert. Kemudian datanglah Simon Tahamata untuk bersama-sama menangani U23. Memang waktunya terlalu sempit ya menurut saya, karena tanggal 15 masih ada seminggu, tapi untuk bisa melakukan uji coba dengan tim-tim yang kuat, rasanya waktunya sudah hampir tidak ada. Tapi mudah-mudahan dengan internal games yang mereka lakukan, persiapan yang sangat minim ini bisa dilewati dengan bagus. Dan ya dalam bersyukur ya, Indonesia ketemu pertama lawan Brunei yang bukan lawan kuat lah sebetulnya. Di kelompok senior pun kan Brunei bukan lawan yang kuat bagi Indonesia. Jadi mudah-mudahan di kelompok 23 pun tidak terlalu kuat, sehingga confidence saya harapkan menang dengan skor cukup besar, sehingga confidence terjaga untuk menghadapi dua lawan berikutnya, Malaysia dan Filipina. Oke, Bung, tadi Anda sempat sebutkan Thailand menjadi lawan terkuat kita. Apakah ada kandidat lawan lain yang menurut Anda perlu diwaspadai? Saya kira Malaysia masih di grup ini, di grupnya Indonesia, itu yang paling harus diwaspadai. Filipina pun jangan diremehkan karena mereka juga terus membangun sepak bolanya dengan bagus. Tapi di grup lain kan masih ada Singapura, masih ada Thailand, ada Vietnam, dan dua tim itu, terutama Thailand dan Vietnam, kan memang nemesis ya bagi tim senior kalau kita patokannya senior. Tapi kalau di kelompok U23 karena masih dekat dengan tim senior, jadi saya rasa tidak terlalu jauh lah kemampuan tim senior Thailand dan tim senior Vietnam terutama dengan tim U23-nya, sehingga betul-betul harus diwaspadai, terutama kalau lolos ke babak berikutnya ya, di babak gugur, karena hampir pasti akan ketemu dengan tim-tim itu. Oke, Bung Joy, terima kasih banyak. Tentunya tanggal 15 kita akan lihat melawan Brunei, dan kita harapkan hasil terbaik dan konsistensi ini bisa tetap dijaga oleh para pemain. Terima kasih Bung Joy. Salam olahraga, salam sehat. Sama-sama, terima kasih.